Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kapanpun kalian menyaksikan video ini, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Putus Kurniawan Putra, dan kedua teman saya yaitu Dimas Novel Maulana Akbar dan Aquino Kevin Teno Cahyono. Kami dari Universitas Bina Nusantara, Binus Business School Program Studi Kewirausahaan, Kampus Malang. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami tentang analisis model bisnis perusahaan eBay. Perusahaan eBay adalah pasar online dunia yang bergerak pada bidang e-commerce yang merupakan tempat bagi pembeli dan penjual berhimpun dan berdagang barang apapun. Pada tahun 1995, eBay awalnya merupakan tempat perdagang barang koleksi dan barang yang sulit ditemukan. Sejak saat itu, eBay telah berkembang menjadi tempat Anda menemukan segala sesuatu, mulai dari ponsel, pakaian, hingga mobil. Berdasarkan data dari eBay, ada sekitar 103,6 juta daftar barang di seluruh dunia, dan setiap harinya ada pertambahan barang sebanyak 6,1 juta. Karena jumlahnya sangat fantastis, eBay memberikan kesempatan yang tak terbatas bagi semua orang untuk melakukan kegiatan menjual dan membeli di seluruh dunia. Untuk kondisi atau masalah studi kasus saat fall dan rise, mari kita mulai dulu dari fall. Apa itu fall? Jadi, fall adalah kondisi di mana suatu perusahaan yang sedang berada di titik terendah. Atau bisa dibilang, kondisi ini menandakan perusahaan tidak baik-baik saja, atau hampir bangkrut. Bagi eBay, sampai saat ini Amazon adalah saingan terberatnya. Dari segi penghasilan, Amazon telah mengalahkan eBay dengan total penghasilan 2 kali lipat lebih banyak daripada eBay. Tidak hanya itu, kualitas kerja perusahaan eBay juga mengalami penurunan yang penyebabnya masih belum diketahui. John Donahoe selaku presiden eBay saat itu ingin memfokuskan bagaimana cara eBay dapat bertahan dengan cara menjual sebagian besar sahamnya pada perusahaan Skype pada tahun 2009. Meskipun eBay hanya mendapatkan kurang dari 3 miliar dolar Amerika, tetapi dalam waktu 2 tahun, perusahaan Microsoft membelinya dengan harga 8,5 miliar dolar Amerika. Berdasarkan hal tersebut, hal itu menjelaskan bahwa John Donahoe kurang berkompeten dalam melakukan pekerjaannya. Ada juga beberapa masalah yang memperkuat teori tersebut. Salah satunya adalah keterlibatan masalah dengan Carl Icahn. Sebagai tambahan informasi, Carl Icahn adalah seorang pemodal yang berasal dari Amerika. Dia juga pendiri dan pemegang saham dari Carl Enterprise. Carl berpendapat bahwa eBay harus berpisah dengan PayPal. Dari pendapat itu, John Donahoe benar-benar tidak setuju dengan pendapat Carl, sehingga menyebabkan hubungan keduanya menjadi panas. Pada akhirnya, pertempuran dimenangkan oleh Carl pada tahun 2015 dan akhirnya PayPal dipisahkan dengan eBay. Setelah itu, Carl langsung mengubah 4,46 juta saham eBay menjadi saham PayPal. Dan karena itu, John Donahoe mengundurkan diri dari kekalahannya sejak eBay berpisah dengan PayPal. Lanjut ke kondisi rise, pada tahun 1998, eBay menjanjikan akan mempekerjakan CEO untuk membantu melanjutkan usaha. Dan di tahun yang sama, eBay berhasil mempekerjakan Margaret Whitman, yang merupakan mantan eksekutif Hasbro. Di dunia bisnis, namanya cukup banyak dikenal, yang sekaligus menjabat sebagai eksekutif di Disney, DreamWorks, dan Procter & Gamble. Saat bekerja di eBay, dia mengubah eBay menjadi perusahaan yang terstruktur dengan sangat cepat hingga pada bulan September 1998, eBay menjadi go public di bawah naungan Margaret. Untuk nilai saham eBay menjadi kenaikan yang awalnya $53, dalam waktu kurang dari 4 bulan, kemudian saham eBay diperdagangkan 300 pieces dan Pierre selaku pendiri eBay menjadi jutawan. Yang awalnya eBay hanya berdagang koleksi barang-barang antik, mereka dengan cepat memperluas jangkauannya yang hampir mencakup semua barang resmi. eBay juga mengakuisisi beberapa perusahaan teknologi, contohnya PayPal di 2002 dan Skype di tahun 2005. Pada tahun 2008, Margaret mengundurkan diri dari eBay dan mencalonkan diri sebagai gubernur California, dan CEO digantikan oleh John Donahoe. Terus selanjutnya adalah 9 blok PMC serta penjelasannya. Yang pertama adalah value proposition.
a worldwide marketplace that connecting buyers and sellers globally. Key activities terdiri dari customer support, web development and maintenance, technology roadmap, payment processing, shipping, logistic, and B2C and C2C activities. And then channels terdiri dari website, internet, application, digital stores, and shipping companies. Customer segment buyers and sellers that's around 80 until 55 years old, internet user, and the people love online shopping. Customer relationship, reward, royalty, and discount, self-service, extend sales, and user community. Key patterns, layanan ekspedisi, investors, shoppers, parcel company, and vendors. Cost structures, maintain website, marketing, logistic cost, platform, and employee. And then revenue stream, listing fees, eBay is just a final value of fee 10% of the sale price, online classified advertisement, and data providers. Lalu yang selanjutnya harus ditinggalkan oleh eBay adalah promosi websitenya yang lebih gencar, terutama pada negara-negara berkembang yang belum banyak orang mengetahui tentang eBay. Dan juga peningkatan pada sektor pengiriman barang yang lebih mencakup banyak negara, dikarenakan tidak setiap seller dapat mengirim produk mereka ke seluruh negara. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Dimas. Selanjutnya, pola pattern. Dalam bisnis pattern ini, kami memilih multi-site platform model. Pola model bisnis ini berfokus pada keberadaan dua segmen yang dioperasikan oleh perusahaan. Yang keduanya saling melengkapi. Pola ini terjadi ketika perusahaan tidak memiliki sumber daya yang besar dan memilih untuk menggunakan channeling. eBay membentuk sebuah platform aplikasi sebagai penyedia sekaligus perantara produsen kepada konsumen, di mana juga bekerja sama dengan sebuah perusahaan-perusahaan dalam memperbanyak jumlah dan macam produk yang mereka jual pada platform tersebut. Hal tersebut dilakukan eBay dalam menjalankan tujuan platform ini sebagai multi-site platform model dengan kedua belah pihak yang saling diuntungkan. eBay menggunakan taktik pemasaran digital atau online untuk meningkatkan visibilitas dan keterlibatan dengan konten, produk, atau jasa dalam perangkat dan media internet. Memeriksa perilaku permintaan di daerah search engine biasa atau spesial atau memiliki materi yang berbasis internet lainnya. Menganalisis penelitian, data atau teknologi untuk mengerti maksud user dan mengevaluasi hasil untuk mengoptimalkan pemasaran yang sedang berjalan. Selanjutnya, business model environment. Di sini kami memilih key trend. Adapun poin yang pertama yaitu teknologi trends. Dengan melihat dunia teknologi yang amat sangat berkembang pesat saat ini, maka eBay memanfaatkan peluang tersebut sebagai sebuah inovasi bagi bisnisnya. eBay yakin dengan turut berkontribusi dalam era teknologi yang ada saat ini, bisnis yang dijalankan akan berjalan dengan pesat, diminati masyarakat, serta dapat menjawab kesulitan yang dirasakan oleh konsumen. Poin kedua, social and cultural trends. Dengan melihat budaya yang saat ini ada pada masyarakat yang selalu mengandalkan teknologi dalam kehidupannya, hal tersebut menjadi sebuah peluang bagi eBay untuk masuk ke dalam pasar. Poin ketiga, social economic trends. Dalam segi ekonomi, eBay berfokus untuk meningkatkan ekonomi dari penjual produk pada lini eBay yang karena pandemi ini mengalami penurunan yang sangat pesat. Yang ketiga, value proposition canvas. Value proposition canvas terdiri dari gain relevance, job important, pain sovereignty. Job important meliputi yang pertama penguasaan dalam bidang teknologi, yang kedua lip service communicate dan perencanaan ide yang baik, yang ketiga perawatan server dan website, yang keempat pengetahuan tentang kegiatan jual beli. Yang kedua pain sovereignty meliputi yang pertama website tidak dapat diakses, yang kedua halaman website yang tidak menarik, yang ketiga pembeli dan penjual melaksanakan transaksi dua website, yang keempat promo yang kurang menarik, yang ketiga gain relevance. Yang pertama
website yang menarik dan pilihan produk yang beragam. Yang kedua, pilihan metode pembayaran yang beragam. Dan yang ketiga, dapat mengetahui keinginan konsumen. Customer profile. Untuk key relevance dari bisnis eBay ini, kami menemukan website yang menarik dan pilihan produk yang beragam. Metode pembayaran yang bervariasi dapat mengetahui keinginan konsumen berdasarkan algoritmanya. Untuk website yang menarik dan pilihan produk yang beragam, di mata konsumen, mereka merasa di eBay ini produk apapun dapat dibeli di suatu tempat, yang artinya konsumen tidak perlu mampir ke toko online yang lain hanya untuk mencari barang yang sebenarnya ada di eBay. Lalu website yang menarik akan membuat konsumen lebih lama untuk ekspor produk yang dijual di eBay. Untuk metode pembayaran yang bervariasi, hal tersebut memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran karena pastinya pelanggan memiliki beragam alat pembayaran. Kemudian tersedia juga fitur yang sering dibutuhkan. Ini membantu untuk pelanggan untuk menemukan barang yang mereka butuhkan. Untuk bagian dapat mengetahui keinginan konsumen berdasarkan algoritma, itu sangat membantu konsumen karena dengan algoritma konsumen akan diarahkan ke produk terkait yang dapat menjadikan perbandingan dari segi harga maupun kualitas. Pain Sovereignty. Untuk pain sovereignty dari bisnis eBay ini, kami menemukan bug website tidak bisa diakses, promo yang kurang menarik, halaman website yang kurang menarik, pembeli dan penjual melaksanakan transaksi di luar website. Untuk bug website yang tidak bisa diakses, terkadang ada pelanggan yang mengeluh terhadap website ini. Dikarenakan tidak bisa diakses sehingga akan mengurangi kepuasan pelanggan tersebut. Lalu promo yang kurang menarik. Promo adalah daya tarik dari online shop. Jadi, jika marketplace kurang pintar dalam mengolah promo, maka kelamaan akan meninggalkan konsumen itu sendiri. Kemudian ada pembeli dan juga penjual melaksanakan transaksi di luar website. Hal ini bisa terjadi karena kekurangan yang ada di eBay memberikan rasa yang tidak nyaman. Kekurangan lama diantisipasi oleh eBay dan akhirnya beberapa pelanggan akan mulai berpindah ke marketplace lain. Job important. Untuk job important dari bisnis eBay ini, kami menemukan penguasaan dalam bidang teknologi lab service, communicate, dan perencanaan ide yang baik, perawatan server dan website. Untuk penguasaan dalam bidang teknologi ini sudah pastinya karena eBay sangat berkaitan dengan bidang teknologi. Lalu ada lab service, communicate, dan perencanaan ide yang baik. Perencanaan ide yang baik membantu eBay dalam lebih memberikan perkembangan dari tahun sebelumnya. Kemudian ada perawatan server dan website. eBay adalah perusahaan jual beli yang berbasis online. Perusahaan yang berbasis online harus melakukan kegiatan perawatan server atau website. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi bug dan melakukan penyegaran ulang UI agar konsumen tidak bosan dengan desain UI yang ditonton saat itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Aquino Calvin. Baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengapa bisnis bisa fall and rise. Sebuah bisnis dikatakan fall ketika bisnis tersebut sedang mengalami pengeluaran untuk kegiatan produksi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. Sedangkan sebuah bisnis dapat dikatakan rise jika bisnis tersebut berada di kondisi yang mana perusahaan sedang berada di puncak kejayaan atau sedang naik-naiknya. Dalam kondisi bisnis sedang fall and rise, semua itu tergantung dari business environment. Sebagai pebisnis, Anda harus dapat memanfaatkan business environment tersebut dengan baik agar dapat mencapai kondisi rise, dan jangan lupa untuk mempertahankan kondisi rise tersebut karena mempertahankan jauh lebih sulit dari mengejar. Selanjutnya, yaitu adalah saran solusi bisnis Anda yang merupakan produk atau jasa. Bagi kami menyarankan yang pertama, yaitu melakukan penyegaran UI agar tidak terkesan monoton. Yang kedua, yaitu mengolah promo yang ada agar terlihat menarik di mata konsumen. Yang ketiga, melakukan pembentulan bug masuk ke eBay agar dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian, kita masuk ke implikasi bisnis, yaitu pelajaran bisnis yang dapat kita ambil. Melihat perjuangan eBay dalam mengembangkan usahanya, eBay sendiri melihat peluang-peluang tersebut dengan cerdas, yang mana
pada saat itu belum adanya website yang menjual produk yang saling terhubung antar negara. Pada saat itu, eBay yang dahulunya hanya menjual barang-barang koleksi yang sulit ditemui, seiring berjalannya waktu, eBay berubah menjadi website yang menjual berbagai macam produk. Setelah mencapai kesuksesan itu, bukan berarti eBay harus berhenti berinovasi. eBay tetap harus mengemban websitenya tersebut dengan cara bekerja sama dengan Skype, guna memudahkan konsumen dengan para penjual, dan juga eBay terus mengepakkan sayapnya sehingga dapat melakukan pengiriman di hampir seluruh negara. Baik, segitu saja presentasi kelompok kami pada hari ini. Terima kasih.